positif COVID-19 di Kota Malang terus mengalami peningkatan. Sampai dengan saat ini total sudah lebih dari 1.000 kasus yang telah dilaporkan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Namun sayangnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang nampaknya belum juga sempurna. Karena sampai dengan saat ini masyarakat masih banyak yang melanggar aturan. Mulai dari bergerumbul sampai dengan enggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Terbaru, pemerintah Kota Malang dan juga DPRD Kota Malang tengah membahas Ranperda penanganan COVID-19. Secara detail, Ranperda tersebut akan kami bahas bersama dengan Ketua DPRD Kota Malang dan juga Wali Kota Malang. Bersama saya, Pipit Anggraini di Times Talk, solutif dan mencerahkan. Padatnya jadwal Wali Kota Malang Setiaji, maka kali ini kita tidak dapat berdialog secara penuh dengan beliau. Oleh karena itu, kita akan melakukan sesi wawancara singkat dengan beliau mengenai Ranperda penanganan COVID-19. Kan Properda, jadi di asalnya itu kan tidak masuk di Properda DPRD, sekarang dimasukkan. Kenapa? Karena ini yang sama dengan inisiatif provinsi. 2012 ya. Iya. Iya, di sini sekarang. Jadi masalah kesehatan. Jadi nanti COVID nunut secara umum. Okay. Masih nanti saya belum melihat kajian akademiknya ya. Mas, selesai di awal, di akhir di tahun ini sudah selesai. Kita targetkan sebulan lagi atau 2 bulan lagi saya minta pada teman-teman DPR. Jadi itu tadi hasil wawancara kami dengan Wali Kota Malang Setiaji mengenai Ranperda COVID-19. Berdasarkan penuturan beliau, peraturan daerah Kota Malang mengenai penanganan COVID-19 tidak dirubah secara utuh, melainkan merubah peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Peraturan daerah tersebut nantinya akan dibuat secara mendetail mengenai dengan penanganan COVID-19, bukan hanya COVID-19 tapi juga bermasalah dengan kesehatan. Perubahan perda ini saat ini tengah dikaji lebih lanjut oleh pemerintah Kota Malang. Lantas, seperti apa tanggapan dari DPRD Kota Malang berkaitan dengan perubahan Perda nomor 2 tahun 2012 ini? Kita akan berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kota Malang, Imade Riandiana Karsika.
Ketua DPRD Kota Malang, Pak Imade Rian Dinasastika. Selamat siang Pak. Selamat siang, baik Mbak Bibit. Alhamdulillah baik. Pak Made, jadi ini langsung aja ya, tentang penanganan COVID-19 di Kota Malang. Seperti apa Pak? Ya, penanganan COVID dari kita kan mulai bulan Maret kemarin, di mana kondisi luar biasa di Kota Malang ini. Di awal-awal sih memang lebih banyak ditangani langsung oleh eksekutif. Tapi kemudian seiring berkembangnya waktu bahwa Dewan juga ternyata kan harus dilibatkan di sini. Nah, kami sudah beberapa kali melakukan fungsi kami di bidang pengawasan. Kami memanggil eksekutif dalam hal ini Ketua Satgas COVID untuk rapat koordinasi sudah kami lakukan. Itu kami hampir rapat 5 jam, itu 4 jam setengah lebih kami rapat. Gabungan komisi rapat koordinasi dengan Pemkot. Kemudian memang di awal-awal ada hembusan dari beberapa anggota untuk membentuk pansus COVID. Tapi saya selaku pimpinan tidak setuju melakukan pansus COVID. Karena apa? Karena output yang dihasilkan dari pansus COVID ini tidak ada, nggak jelas. Hanya berupa bagaimana penanganan masyarakat bisa gini ya. Kami sudah punya fungsi pengawasan. Saya melihat untuk penanganan COVID di Kota Malang sudah cukup bagus. Cuma tinggal memang perlu ditingkatkan lagi, terutama lagi terkait dengan sekarang kan sudah tahap pemulihan. Bagaimana transisi new normal ini bisa segera dilaksanakan. Tentu saja bagaimana mengembalikan Kota Malang sebagai zona hijau dulu. Nah, kita mensupport penuh ke pemerintah terkait dengan anggaran. Kemarin kita sudah di KUA PPAS perubahan, di KUPA, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, sudah kita lakukan penempatan anggaran belanja tidak terduga, salah satunya untuk COVID ini, itu sebesar 251 miliar. Sampai di Desember. Jika sewaktu-waktu ada hal yang luar biasa, bisa langsung ambil anggaran itu. Pak, anggaran cukup besar, upaya juga sudah banyak dilakukan oleh Dewan juga oleh pemerintah. Tapi angka positif semakin hari semakin meningkat. Nah, itu seperti apa? Ya, kita memang itulah pil pahit yang dilakukan oleh Kota Malang. Sebenarnya kalau kita tidak melakukan tracing, tidak melakukan tes, tidak melakukan rapid, nggak akan ada muncul. Nah, Kota Malang mengambil kebijakan pil pahit, dia selalu melakukan tracing, sehingga ditemukan yang COVID. Justru yang begitu kami setuju, sepakat bahwa supaya terjadi tahu kondisi real di Kota Malang, bahwa COVID ini ada. Jangan sampai yang paling bahaya adalah anggapan masyarakat bahwa COVID ini tidak ada. Sudah banyak korban jiwa, mulai dari tenaga medis, masyarakat. Nah, ini bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana menegakkan protokol COVID kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Itu bisa dilaksanakan jika ada kesadaran dari masyarakat bahwa kondisi ini kondisi luar biasa, bukan kondisi seperti biasa. Saya sepakat. Itu memang dilakukan. Ini yang jelas kan tingkat kesembuhannya kan tinggi sekali tingkat kesembuhannya. Tingkat kesembuhan dengan yang terdeteksi positif itu kan lebih banyak kesembuhan. Saya rasa itu bagus. Justru kalau tidak dilakukan tracing, tidak dilakukan swab, tidak dilakukan pengetesan, kita tidak akan tahu kondisi yang sebenarnya. Oke. Kalau upaya-upaya lain mungkin Pak yang terbaru kan pusat memerintahkan untuk membuat perda khusus. Iya. Nah, ini sekarang kan kita ada Inpres nomor 6 tahun 2020. Kami kemarin sudah mendapat surat dari provinsi agar DPRD Kota Malang melakukan perubahan prolegda. Artinya prolegda ini penanganan COVID itu tidak ada di pembahasan perda untuk tahun 2020. Sehingga kami harus merubah itu. Kemarin Senin tanggal berapa kemarin? 24 ya. Senin tanggal 24 Agustus itu kami sudah menugaskan Bapemperda untuk melakukan konsultasi ke provinsi, Biro Hukum Provinsi untuk merubah prolegda kita, di mana memasukkan pembahasan COVID.
Karena kita, supaya semangat Omnibus Law ini ada, kita tidak bisa buat perda baru, tapi kita akan merevisi Perda nomor 2 tahun 2012, di mana perda ini menyangkut tentang ketertiban umum dan lingkungan. Nah, jadi kita tidak akan menaruh perda tentang COVID. Ini juga bagian daripada anggap COVID ini harus segera berlalu, tapi perda ini kan harus jalan. Nah, sehingga kita hanya akan merevisi Perda Ketertiban Umum dan Lingkungan. Kita akan memasukkan maksimal 10 pasal. Kalau lebih dari 10 pasal, maka itu perda itu sudah bukan revisi, namanya perda baru. Kita akan menegakkan protokol COVID di sini. Tapi bahasanya bukan lagi di protokol COVID, tapi bagaimana penanganan kesehatan di kondisi darurat. Ya, supaya trauma tentang COVID juga nggak ada. Kami meyakini bahwa COVID ini nggak ada lah, seperti flu babi, flu burung, kan begitu. Setelah ini kan sudah nggak ada itu. Nah, COVID pun pasti akan berlalu lah. Kami optimis bahwa setelah vaksin ditemukan selesai sudah. Nah, tapi perda ini kan harus ada. Nah, sehingga kita masukkan di revisi Perda nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Kita masukkan di situ. Nah, supaya apa? Supaya lebih tajam lagi. Karena di perda itu bisa dikenakan sanksi bagi pelaku usaha ketertiban yang mengumpulkan orang banyak atau pelaku usaha yang menjadi kunjungan masyarakat. Jika tidak melaksanakan protokol kesehatan, maka ada sanksinya, penutup. Yang paling keras penutupan tempat usahanya, kan begitu. Nah, ini supaya penanganan protokol COVID kesehatan bisa jalan seimbang dengan pemulihan ekonomi. Kamis sudah kita paripurnakan untuk dibahas oleh Bapemperda. Setelah dibahas Bapemperda, perbaikannya kami evaluasikan ke gubernur. Kami menargetkan dalam seminggu harus selesai. Karena apa? Kami ingin perwal-perwal yang ada masuk di perda ini. Perwal yang kurang, yang menjadi pro kontra, yang tidak disetujui oleh masyarakat juga menjadi pertimbangan. Karena kami menginginkan perda ini adalah yang sebagai pelaku objek dari perda ini kan masyarakat. Jangan sampai ini terlalu membebani masyarakat. Kami DPRD di sini kan wakil daripada masyarakat. Tidak mungkin kami akan membebankan aturan yang memberatkan orang yang kami wakilkan di sini, yaitu siapa? Masyarakat. Tentu saja bos kami dalam hal ini adalah masyarakat, warga Kota Malang yang memilih kami. Ini ada pertanggungjawaban moral di sini yang harus segera saya tuntaskan, bahwa bagaimana perda ini menjadi payung hukum yang melindungi kita semua, melindungi eksekutif dalam bekerja, menegakkan aturan protokol COVID, tapi masyarakat yang sebagai objek daripada perda ini pun merasa terlindungi oleh perda ini. Optimis Pak, kira-kira nanti tingkat pendidikan masyarakat yang ada. Kita yakin lah kalau masyarakat Kota Malang ini kan untuk tingkat pendidikannya tinggi. Kita sekolah pelajar, kota pendidikan. Saya rasa hanya butuh waktu saja. Contoh saja penerapan helm, ya. Helm di awal-awal kan sulit. Nah, kemudian pakai masker. Sekarang saya melihat, saya sendiri tidak jauh-jauh melihat contoh, kalau saya nggak pakai masker, sekarang saya pasti balik pulang ke rumah lagi untuk ambil masker karena kelupaan. Tapi lama-lama kan saya merasa bahwa masker sudah menjadi kebutuhan pokok. Ya kan, kebutuhan pokok yang harus kita pegang. Nah, dibandingkan dengan kota-kota lain, contoh kepatuhan pakai helm aja, Kota Malang tertinggi lah saya lihat. Saya sering ke kota-kota lain masih melihat banyak masyarakat yang tidak pakai helm. Tapi kalau di Kota Malang enggak tinggi. Saya yakin masyarakat Kota Malang ini dengan kepatuhannya dan kebersamaannya, dengan salam satu jiwanya, bahwa pakai masker bukan hanya melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang lain supaya nggak tertular kalau kita ya memang ada penyakit, kan begitu. Jadi ke depan masker ini akan jadi kebutuhan pokok lah di Kota Malang. Pak, ini baru 1 tahun usia DPRD, yeah. Baru 1 tahun dan langsung ketemu COVID. Nah, gimana nih Pak? Iya, memang ini mungkin sudah proses alam ya untuk mematangkan kami ya. Di awal pelantikan mungkin Mbak Pipin masih ingat bagaimana kami dihadang demo RUU KPK. Hari pertama saya dilantik 2 hari berturut-turut.
Malah seminggu itu kita langsung menemui pendemo sampai terjadi pengusiran oleh Kapolres karena memaksa menduduki DPRD. Kemudian belum kami situasi berangsur-angsur agak baik, datanglah COVID. Kami lagi di tahun pertama kami diuji oleh alam. Tapi bagi kami 45 orang anggota DPRD ini adalah kondisi yang harus kita hadapi, sehingga saya merasa bahwa ini adalah tantangan. Setelah kami melewati ini, tentu saja kami akan jauh lebih baik. Dan kami yakin bahwa dengan situasi seperti ini, komunikasi kami dengan Pemkot jauh akan lebih baik, lebih intens, karena ada beberapa hal yang perlu segera harus diselesaikan. Ini pembelajaran yang luar biasa, bagi saya bukan beban, Mbak. 1 tahun kemarin, 24 Agustus itu persis kami 1 tahun menjabat sebagai anggota DPRD, tanpa terasa sudah 1 tahun. Semoga saja apa yang sudah kami lakukan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga ada manfaatnya kami di sini. Pak, terakhir mungkin ada pesan untuk membaca Jatim Times Iya. untuk penanganan COVID-19. Iya, kami berharap kepada seluruh Jatim Times Group dan pemirsa yang menyaksikan acara ini, saya harap bahwa COVID itu ada, jangan disepelekan. Jadi tetap waspada, tapi jangan takut berlebihan. Tetap gunakan protokol COVID kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga imun tubuh, sering berjemur pagi, olahraga ringan, kemudian makan makanan bergizi. Itu juga bukan untuk orang lain, kok, untuk kita. New normal adalah hidup sehat. Jangan jadikan beban bahwa new normal itu harus berubah, tapi bagaimana kita meningkatkan kesehatan kita sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara umum. Tetap semangat. Salam satu jiwa. Arema. Oke, sekian tadi bincang singkat kita dengan Ketua DPRD Kota Malang, Pak Made. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Mbak Vivit. Makasih juga waktunya. Nanti kita ketemu di episode berikutnya. Siap. Terima kasih. Itu tadi hasil dialog kami bersama dengan Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika. Berdasarkan penuturan beliau, ada beberapa hal yang akan dibahas mengenai perubahan Perda nomor 2 tahun 2012 tersebut. Jika pertama, Wali Kota Malang Sutiaji menekankan bahwa perubahan Perda ini harus efektif untuk penanganan COVID-19, maka hal itu juga diamini oleh Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika. Ada beberapa hal yang mungkin akan dibahas secara mendetail dalam perubahan Perda tersebut. Namun sampai sekarang, perubahan Perda tersebut masih belum juga selesai dibahas. Dalam tengah waktu 1 hingga 2 bulan ke depan, Wali Kota Malang meminta supaya perubahan Perda tersebut selesai, sehingga efektif untuk dilakukan penanganan COVID-19. Secara terperinci, perubahan Perda tersebut masih belum dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah Kota Malang maupun DPRD Kota Malang. Pasalnya, perubahan tersebut masih dalam tahap digodok. Oleh sebab itu, apakah efektif perubahan Perda nomor 2 tahun 2012 ini untuk menangani COVID-19 di Kota Malang? Akan kita nantikan bersama.